Halo semuanya, pada pertemuan BK kali ini, topik yang akan kita pelajari yaitu sukses bergaul dengan teman sebaya. Tujuan dari mempelajari topik ini yaitu agar kalian dapat mengetahui kiat maupun strategi dalam membangun hubungan yang baik atau sukses bergaul dengan teman sebaya. Manfaat ini akan kalian rasakan juga ketika kalian dapat bertemu langsung dengan teman kalian setelah masa pandemi ini berakhir. Hal pertama yang perlu kalian ketahui yaitu mengenai etika pergaulan. Etika merupakan suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Tentunya kita semua tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan juga makhluk yang berakal. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Apa sih bentuk pergaulan remaja? Sebelumnya, apa kalian sudah tahu remaja itu apa? Remaja dapat diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan transisi bisa disebutkan juga atau diartikan juga sebagai proses peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja itu sendiri, juga dapat menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu juga dapat menjadi racun bagi perkembangan remaja apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama dan norma lainnya. Pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan sosial seperti yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan atau persaudaraan dan cinta kasih. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan harga diri atau hasrat untuk dihargai orang lain. Bentuk pergaulan remaja itu dapat berupa pergaulan persahabatan dan pergaulan percintaan. Pergaulan persahabatan sifatnya yaitu untuk berteman dan didasari adanya kesamaan seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, maupun latar belakang status sosial ekonomi. Juga kesamaan-kesamaan lainnya. Selanjutnya, pergaulan percintaan. Masa remaja itu ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan organ-organ reproduksi dan postur tubuh. Kemudian ada juga perubahan itu dapat menimbulkan hasrat pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, seperti senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi cinta, dan senang membaca novel-novel percintaan. Remaja mulai berminat atau tertarik dan juga menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul serta lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan
sebuah fitrah atau hal yang normal atau bisa dibilang fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya yaitu bagaimana agar dapat menyalurkan fitrah cinta kasihnya tapi tidak melanggar norma agama maupun norma adat istiadat. Ada beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam bergaul dengan teman sebaya, yaitu coba ciptakan interaksi sosial yang baik dari mulai menanyakan nama, usia, hobi, dan lainnya. Kemudian, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Kemudian, tunjukkan tingkah laku yang prososial. Tingkah laku yang prososial adalah perilaku yang tidak mengharapkan balasan dari orang lain atau tingkah laku yang baik tanpa memikirkan keuntungan diri sendiri. Contohnya adalah jujur, murah hati, dan mau bekerja sama. Selanjutnya, tunjukkan atau kalian dapat menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya yaitu coba sediakan dukungan sosial. Contohnya adalah kalian memberikan pertolongan, nasihat, duduk berdekatan, dan lainnya. Sementara ada hal yang dapat kita lakukan dalam membina hubungan pergaulan yang baik dengan teman sebaya, yaitu tidak bercanda keterlaluan. Hal ini banyak terjadi di pergaulan sesama teman sebaya, padahal dapat menjadi sebuah masalah apabila sudah di luar batas. Saling menjaga perasaan satu sama lain itu jadi poin yang penting demi terjaganya hubungan yang baik. Selanjutnya, saling menghargai. Menghargai orang lain bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghargai pendapat orang lain. Kemudian, jika kita tidak menghargai orang lain, maka orang lain pun belum tentu akan menghargai kita. Selanjutnya, yaitu saling menghormati. Ciptakan suasana saling menghormati satu sama lain. Hal lainnya yang bisa kalian lakukan yaitu berikan pujian. Berilah pujian pada teman apabila terjadi hal positif pada dirinya. Pemberian pujian akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita, meskipun pujian yang diberikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Selanjutnya, berikan motivasi. Jika teman kita sedang berada pada keadaan seperti kehilangan semangat, malas, berilah motivasi atau dorongan sehingga teman kita tadi akan tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Selanjutnya, saling bersikap pengertian. Sikap pengertian atau mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan tentunya akan berdampak positif bagi sebuah hubungan karena adanya perasaan satu rasa atau satu sama lain. Sikap ini bisa kita artikan juga sebagai sikap simpati dan juga sikap empati. Selanjutnya, jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Ketika kita diberikan kepercayaan, jangan sampai kita mengkhianati kepercayaannya. Nah, selanjutnya gimana nih caranya untuk bergaul dengan lawan jenis tanpa harus canggung? Membuka pembicaraan dengan sesama jenis memang bukan hal yang mudah. Tapi gimana jika dengan lawan jenis? Seringkali rasa grogi atau canggung timbul saat kita berbicara dengan lawan jenis. Rasa grogi itu akan muncul tanpa kita sadari. Padahal interaksi tersebut sangat diperlukan seperti saat mengerjakan tugas kelompok bersama. Sebenarnya,
Tidak ada yang perlu kita takuti atau khawatirkan, karena pada dasarnya dia juga sama seperti kita, sama-sama manusia. Pada saat kita berkenalan, jadikan perkenalan seakrab-akrabnya dengan lawan jenis agar dapat menjadi sebuah momen yang membuat kita merasa nyaman. Nih, kiatnya nih, atau caranya mengatasi canggung ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama, jangan ragu untuk memulai percakapan. Latihlah diri sendiri untuk mulai berkomunikasi. Selanjutnya, awali dengan tersenyum. Dengan senyuman dan wajah yang ramah, orang lain akan membuka dirinya untuk berkomunikasi dengan kita. Hilangkan rasa takut atau malu. Cobalah berbicara dengan perasaan santai dan nyaman. Gunakan pakaian yang nyaman. Dengan pakaian yang nyaman, kita akan merasa lebih percaya diri berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, berilah kesempatan untuk saling bicara. Percakapan tidak boleh dikuasai atau diambil alih oleh salah satu pihak, tetapi lakukanlah komunikasi tersebut secara dua arah. Selanjutnya, hal yang perlu kalian lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Mendengar atau menyimak merupakan kunci penting dalam berkomunikasi. Saat lawan bicara sedang menceritakan pendapat atau pengalamannya, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik. Nah, langkah yang terakhir yaitu terus lakukan hal-hal di atas tadi dan terus berlatih. Terima kasih, semoga topik yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kalian di masa yang akan datang.